Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang Sukuk Negara, Surat Berharga Syariah Negara SBSN dengan subbab sebagai berikut. Pengertian, asal dan keistimewaan sukuk, aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, produk sukuk negara, masalah-masalah sekuritasi sukuk, tinjauan umum pasar sukuk, penerbitan sukuk oleh pemerintah, dan sistem perhitungan bagi hasil sukuk pemerintah. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Subbab yang pertama, pengertian sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sak yang memiliki makna tunggal, dan sukuk yang bermakna jamak. Keduanya memiliki arti yang mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Menurut Accounting and Audition for Islamic Finance Institution atau AAOFI, sukuk merupakan sertifikat dengan nilai yang sama yang memiliki bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset tangible. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2004, obligasi syariah adalah sesuatu yang berharga panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau VEE serta membayar kembali dengan obligasi pada aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yaitu untuk menjamin keberadaan SBSN, maka pada tanggal 7 Mei 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 ini oleh pemerintah mengenai surat berharga syariah negara atau disebut juga dengan sukuk, yang berupa surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pengesahan undang-undang tersebut menjadi hal yang sangat penting dan paling dinanti oleh para investor, baik oleh investor asing maupun investor dalam negeri. Dasar dari pertimbangan pemerintah pada saat menyusun dan mengesahkan undang-undang tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 Tahun 2002, yaitu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada saat itu, Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2008 tentang penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara dengan cara book building di pasar perdana dalam negeri yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2008. Pengaturan penerbitan surat berharga syariah negara sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat 2, yaitu pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun perusahaan penerbit SBSN sesuai dengan ketentuan dalam akad penerbitan SBSN. Dan adanya jaminan dari pihak pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan daya tarik para investor agar berinvestasi pada SBSN. Dengan adanya UU SBSN ini, maka pemegang SBSN tidak perlu khawatir terjadi gagal bayar atau default risk.
Berikut merupakan upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk yang pertama, memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri. Yang kedua, memperluas basis pembiayaan anggaran negara. Yang ketiga, menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun pasar keuangan syariah internasional. Yang keempat, memperluas dan mendiversifikasi basis investor. Dan yang kelima, mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang sedang mencari instrumen keuangan berbasis syariah. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia. Dalam konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya, yakni syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis secara ijma', instrumen pembiayaan yaitu harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, toyib, dan juga tidak hanya itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut ini. Yang pertama, terbebas dari unsur riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang, atau disebut juga money for money. Yang kedua, terbebas dari maisir. Maisir yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan. Dan yang ketiga yaitu harus terbebas dari gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan juga sebagainya. Poin selanjutnya adalah produk sukuk negara. SBSN atau sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang syariah maupun valuta asing. Produk sukuk negara ini ada 3, yaitu sukuk retail, sukuk tabungan, dan juga sukuk wakaf. Sukuk retail adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset berharga syariah negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjualan dengan volume minimum yang telah ditentukan. Sukuk tabungan ini sama dengan sukuk retail, di mana perbedaannya hanya pada di tenor sukuk tabungan lebih singkat dan imbal hasilnya dikirim setiap bulan melalui rekening tabungan pemilik sukuk. Sedangkan sukuk wakaf ini adalah instrumen investasi yang dapat digunakan pewakaf untuk menempatkan wakaf uangnya. Sukuk retail ini menggunakan akad ijarah atau sell and leaseback, artinya terjadi kesepakatan antara pemerintahan dan perusahaan penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan jual beli dan penyewaan barang milik negara atau BMN yang dijadikan aset SBSN dengan akad ijarah atau sell and leaseback. Sukuk retail ini dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan syariah, yayasan, perusahaan, dan juga masyarakat, baik secara individu maupun secara lembaga. Pembelian sukuk retail dapat dilakukan di pasar perdana maupun pasar sekunder. Pemilik sukuk negara retail di pasar perdana hanya individu atau perseorangan warga negara Indonesia. Sedangkan pihak selain individu atau perseorangan warga negara Indonesia dapat memiliki sukuk negara retail dengan pembelian di pasar sekunder. Yang selanjutnya adalah sukuk tabungan. Sukuk tabungan ini menggunakan akad wakalah serta standar syariah internasional tentang investment sukuk yang memastikan keterpenuhan prinsip syariah. Pemegang sukuk menitipkan dananya kepada penerbit sukuk untuk mengelola dana tersebut. Selanjutnya dana tersebut dibelikan aset dan proyek pemerintahan dan menyewakannya kepada pemerintah sebelum jatuh tempo dibeli kembali oleh pemerintahan.
Yang terakhir adalah sukuk wakaf, di mana skema dari sukuk wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia menyewakan wakaf tanah kepada developer. Developer ini akan membangun bangunan dengan tujuan tersebut bisa diproduktifkan bisa diproduktifkan setelah masa sewa. Setelah developer ini selesai membangun bangunan, maka developer ini akan menunjuk SPV untuk menerbitkan sukuk wakaf. Tanah wakaf sebagai underlying asset. Sukuk wakaf diperjualbelikan kepada masyarakat, yaitu bagi investor yang hendak berinvestasi dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Setelah pembangunan selesai, maka developer akan menyelesaikan masa sewa kepada Badan Wakaf Indonesia dengan cara menyerahkan penuh bangunan yang telah dibangun. Jadi pembayaran kepada Badan Wakaf Indonesia ini tidak dilakukan setiap bulan atau tiap tahun, melainkan secara utuh dalam bentuk bangunan setelah bangunan itu selesai. Saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang masalah-masalah sekuritasi sukuk. Beberapa usaha dilakukan pada tahun 1980-an untuk mengembangkan instrumen atau sekuritas Islam yang dapat diperdagangkan. Akan tetapi, proses yang baik untuk menerbitkan sukuk dimulai pada tahun 1992 di Malaysia dan pada tahun 2001 di Bahrain. Setelah itu, pasar sukuk meningkat dengan cepat di hampir seluruh bagian dunia. Selama tahun 2001 sampai 2004, volume investasi pada sukuk diperkirakan mencapai 8-9 miliar US dollar Amerika, di mana senilai kurang lebih 6 miliar merupakan sukuk ijaroh dan sisanya berdasarkan syirakoh, salam, atau aset gabungan. Penerbitan sukuk Malaysia sebagian besar berdasarkan konsep bai al-inah berupa aset utama dan konsep tabaruk. Sementara perdagangan pada pasar sekunder dilakukan melalui bai al-dayan, mereka juga telah menerbitkan sukuk ijaroh. Surat obligasi Islam Malaysia didasarkan pada prinsip-prinsip bai al-inah dan bai al-dayan, tidak diterima oleh opini hukum mainstream dan mayoritas pakar syariah. Berdasarkan hasil penelitian oleh Rosli dan Sanusi, tidak ada justifikasi yang syariah yang signifikan dari bai al-inah untuk penerbitan sukuk. Hal yang sama untuk perdagangan sukuk dengan diskon menggunakan bai al-dayan tidak dapat diterima oleh mayoritas ulama. Sukuk berasal dari Bahrain dan daerah Timur Tengah lainnya. Didasarkan pada ijaroh, salam, istisna cum ijaroh, atau gabungan aset. Sukuk tersebut diterima oleh hampir seluruh pakar perbankan Islam karena memenuhi dasar-dasar syariah minimal yang berhubungan dengan kontrak-kontrak utamanya. Negara lain seperti Sudan, Iran, Arab Saudi, United Arab Emirates, Filipina, Jerman, dan Pakistan telah mengembangkan berbagai sekuritas atau sukuk berdasarkan syariah yang dapat diperdagangkan. Tentang masalah yang berkaitan dengan sukuk yang memberikan pengaruh jangka panjang terhadap integritas sistem keuangan Islam. Ada 5, yaitu yang pertama, tingkat return yang dipastikan pada sukuk. Yang kedua, bai al-dayan. Ketiga, metodologi jual dan sewa kembali. Keempat, penguasaan sukuk ijaroh. Dan yang kelima, sukuk untuk pembiayaan sektor publik yang defisit. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, tingkat return yang dipastikan sukuk. Tingkat return pada sebagian besar sukuk secara pasti disetujui di awal, bahkan tanpa provisi tertentu untuk jaminan pihak ketiga. Beberapa sukuk yang diterbitkan menjadi sasaran kritikan tajam disebabkan karena keterlibatan dari bai al-inah, bai al-dayan, dan sifat-sifat landasan non-syariah yang membuat sukuk sama dengan obligasi berdasarkan bunga. Bai al-inah merupakan penjualan 2 kali di mana peminjam dan orang yang meminjamkan menjual dan kemudian menjual kembali suatu objek di antara mereka. Sekali untuk tujuan memperoleh uang tunai dan sekali lagi untuk tujuan harga yang lebih tinggi berdasarkan kredit dengan hasil bersih dari suatu pinjaman dengan bunga. Hal ini adalah cara yang sah untuk menghindari larangan riba. Rosli dan Sanusi menyimpulkan untuk hal ini, penggunaan cara yang sah untuk hal semacam itu membuktikan bahwa faktor niat telah dirusak atau
atau dibuat sebagai faktor sekunder dalam proses sekuritasi pada obligasi Islam di Malaysia. Untuk mempertahankan struktur dasar obligasi tradisional pada keuangan Islam, yaitu dengan memberikan return tetap pada investor. Para praktisi dan para pakar syariah yang relevan bisa saja telah mengaplikasikan hukum-hukum syariah secara salah, di mana implikasinya saat ini menjadi legitimasi bagi penerbitan obligasi Islam dengan menggunakan bai al-inah adalah meragukan. Ijarah memiliki fleksibilitas yang luas dan berpotensi yang besar untuk penerbitan sukuk. Tetapi beberapa ciri dari penerbitan sukuk ijarah atau pengaturan yang terlibat dalam proses menunjuk pada masalah-masalah syariah yang berbeda. Menurut aturan syariah, pemegang sukuk secara bersama memiliki risiko terhadap harga aset dan biaya-biaya yang terkait dengan kepemilikan dan bagian dari uang sewanya dengan melakukan sewa pada pengguna tertentu. Dikarenakan kemungkinan adanya pengeluaran tak terduga yang berhubungan dengan kepemilikan aset leasing dan kemungkinan pembatalan, return dapat berupa quasi-fixed dan non-absolutely fixed atau tidak dimodifikasi jika ditetapkan dengan percontohan tertentu. Yang kedua yaitu bai al-dayn. Perdagangan pasar sekunder untuk sekuritas Islam dimungkinkan melalui bai al-dayn sebagaimana berbagai kasus di Malaysia yang didasarkan pada sukuk. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menerima keadaan ini karena utang yang diwakili oleh sukuk didukung oleh aset-aset utama. Ahli-ahli hukum muslim tradisional dengan suara bulat menyatakan bahwa bai al-dayn dengan diskon tidak diperbolehkan dalam syariah. Mayoritas kuat dari pakar syariah kontemporer juga memiliki pandangan yang sama. Bagaimanapun, beberapa saudara dari Malaysia memperbolehkan penjualan semacam ini. Mereka secara normal merujuk pada ketentuan dari mazhab Syafi'i, tetapi mereka tidak mempertimbangkan fakta bahwa para ahli hukum dari mazhab Syafi'i memperbolehkan hal tersebut dalam keadaan di mana suatu utang dijual pada nilai nominalnya yang tercantum. Lalu Rosli dan Sanusi melakukan penyelidikan. Perdagangan obligasi Islam dengan diskon dengan menggunakan bai al-dayn ditemukan tidak dapat diterima oleh jumhur ulama termasuk Syafi'i. Dengan demikian, posisi obligasi Islam Malaysia tetap tidak dapat diterima oleh ahli hukum dari Timur Tengah. Walaupun beberapa ahli hukum dari Malaysia menyatakan sebaliknya, OIC Islamic Fiqh Academy yang mewakili seluruh negara Islam, termasuk Malaysia, juga telah menyetujui larangan tentang bai al-dayn secara bulat tanpa satupun perbedaan pendapat. Metodologi jual dan sewa kembali. Berlawanan dengan konsep bai al-dayn yang dilarang, para ahli prinsip syariah memperbolehkan penggunaan teknik jual dan sewa kembali. Hal ini dikarenakan fleksibilitas dalam kontrak ijarah sebagaimana yang telah didiskusikan sebelumnya. Suatu aset dapat dibeli dari satu pihak dan kemudian disewakan pada pihak tersebut. Dalam kasus ini, kontrak ijarah seharusnya tidak diputuskan kecuali dan sampai lembaga keuangan telah memiliki aset tersebut. Untuk itu, teknik jual dan sewa kembali tidak menimbulkan masalah syariah sebagaimana yang dipertimbangkan oleh beberapa penulis terhadap masalah ini. Aset-aset yang disewakan dengan teknik ini dapat dijual lagi pada pemilik pertama sebagaimana sebagian besar kasus penerbitan sovereign ijarah sukuk. Walaupun demikian, pakar syariah menyarankan bahwa dalam kasus ini klien sebaiknya membeli kembali aset paling tidak 1 tahun setelah penjualan. Yang keempat, penguasaan sukuk ijarah. Seluruh penguasaan sukuk ijarah yang diterbitkan sejauh ini melakukan penjaminan dan pencontohan dengan fixed rate tanpa keterlibatan jaminan pihak ketiga atau provisi untuk orang yang menyewakan untuk memiliki liability aset. Analisis yang mengarah pada dokumentasi yang terkait dengan penerbitan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah persyaratan syariah tidak diperhatikan oleh SPP, pihak penerbit atau pihak pengatur. Contohnya, pada kasus penguasaan sukuk ijarah yang diterbitkan akhir-akhir ini oleh SPP, keseluruhan yang dimiliki oleh penguasa itu sendiri, penguasa telah menjual properti kepada SPP dengan perjanjian di muka yang akan mengembalikan hak kepemilikan setelah periode sewa. Penguasa akan membayar sewa tahunan secara tetap yang ekuivalen dengan di atas 6 bulan libur dan
menebus pinjaman pokok dari sukuk kepada pemegang obligasi setelah tahun. Pembayaran uang sewa telah dijaminkan pada kontraknya dalam bentuk kewajiban perjanjian kontrak dari penguasa untuk membayar sewa. Pinjaman pokok juga dijamin sebagaimana saat kontrak jaminan penguasa untuk membeli kembali aset setelah periode sewa pada harga tetap sebelumnya. Secara keseluruhan, transaksi terdiri dari 5 atau 6 perjanjian, di mana seluruhnya telah dibuat menjadi bagian yang menyatu dengan kontrak utama. Tidak diketahui apakah urutan dari perjanjian ini memiliki landasan syariah. Untuk itu, bank-bank Islam atau konvensional menggunakan bunga yang sama dalam melakukan investasi pada sukuk. Kemudian yang terakhir, sukuk untuk pembiayaan sektor publik yang defisit. Titik yang perlu mendapat perhatian yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa sebagian besar sukuk yang diterbitkan untuk pembiayaan defisit adalah tidak berdasarkan pada struktur keuangan Islam yang terbaik. Sukuk, salam di Bahrain, dan beberapa sertifikat yang berhubungan dengan syirakoh di Sudan di luar pengecualian. Sukuk ijaroh yang diperkenalkan akhir-akhir ini memerlukan beberapa pemurnian. Tidak diragukan lagi bahwa pengembangan instrumen berlandaskan syariah untuk pembiayaan defisit anggaran pemerintahan merupakan tugas yang sulit. Akan tetapi bentuk ijaroh, salam, dan istisna jika distruktur dengan tepat memiliki kemungkinan untuk digunakan sebagai alternatif dari pembiayaan defisit berdasarkan tinjauan umum pasar sukuk. Sejak pertama kali sukuk salam diterbitkan senilai 25 juta dolar Amerika oleh BMA pada tahun 2001, minat terhadap produk telah tumbuh dengan luar biasa dan populer di kalangan penerbit dan investor di berbagai belahan dunia. Pasar suku antar negara atau SOFREX. Tabel berikut menunjukkan ukuran dan waktu penerbitan transaksi suku internasional yang diterbitkan oleh negara-negara yang berbeda. Terbitan Malaysia merupakan suku pertama yang ditawarkan secara internasional, terutama penting bagi pasar suku dari perspektif bentuk suku lintas negara yang ditetapkan. Kenyataannya bahwa versi obligasi Islam yang diterbitkan oleh pasar modal Islam Malaysia secara dominan tidak dapat diterima oleh mazhab utama investor Islam yang berada di Timur Tengah karena perbedaan dalam interpretasi syariah tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, kesepakatan yang ditawarkan yang sesuai dengan standar Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution diterima dengan baik di pasar dan telah melampaui target kontrak lebih dari 1,5 kali, dan sebagian besar dilakukan oleh investor lembaga GCC. Di sisi lain, kerajaan Bahrain walaupun awal penerbitan sebagian besar berorientasi pada pasar lokal atau regional, telah menunjukkan komitmen penting terhadap perkembangan pasar suku sejak pertama. Menjelang Januari tahun 2005, pihak kerajaan telah menerbitkan suku ijaroh dengan nilai lebih dari 1,3 miliar dolar Amerika. Penerbitan suku sekarang ini merupakan bagian integral dari strategi kerajaan dan tercatat bahwa negara telah melakukan program jangka panjang untuk mengubah terbitan-terbitan konvensional menjadi terbitan-terbitan yang bisa diterima secara Islami. Transaksi Sakoni Altan merupakan debut suku terbitan Eropa dan menambah dimensi geografi baru yang penting pada pasar global yang sedang berkembang saat ini. Perjanjian yang secara bersama dikelola Citigroup dan Kuwait Finance House diterima dengan baik di pasar, dengan 60% terbitan diambil oleh GCC dan 40% pada investor Eropa. Pasar suku perusahaan dan lembaga. Secara ekonomi, pembiayaan suku menggantikan kebutuhan pembiayaan dari lembaga keuangan, karena gabungan aset dijual kepada investor tanpa perlu melibatkan perantara keuangan. Bentuk pembiayaan ini membuka jalan bagi pasar modal untuk perusahaan dan lembaga yang dalam perhitungan peringkat mereka tidak dapat mencapai pembiayaan yang efisien. Manfaat suku jelas bagi sektor perusahaan atau lembaga. Dapat dicatat bahwa sektor ini belum menangkap pasar suku sebanyak yang diperkirakan sebelumnya. Adapun faktor yang menyebabkan perkembangan suku di perusahaan dan lembaga yang lambat. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap produk. Kedua,
Sikap enggan pada sebagian perusahaan dan lembaga untuk menyediakan informasi keuangan yang menyeluruh terbuka. Ketiga, ketidakmampuan mengumpulkan sejumlah besar aset yang berlandaskan syariah untuk mendukung penerbitan dengan ukuran yang baik di pasar. Keempat, sebagian besar perusahaan kecil dan hanya dapat menangkap pasar suku jika didukung dengan penambahan kredit yang berlebihan. Bagaimanapun, walaupun pasar perusahaan atau lembaga masuk dengan lambat, patut dicatat bahwa beberapa perusahaan dan lembaga suku telah memasuki pasar sehingga mewakili kegiatan bisnis. Debut terbitan IDM merupakan terbitan yang luar biasa dan diterima di pasar dengan minat yang banyak. Hal ini terjadi bukan hanya karena posisi IDM sebagai lembaga keuangan multilateral pertama di OIC, tetapi juga faktor lainnya seperti terbitan pertama yang diberikan peringkat 3A oleh peminjam di OIC, memperoleh minat yang lebih besar dari lembaga konvensional, mendapatkan minat yang lebih besar dari bank sentral dari negara muslim, UEA, Central Bank, Bank Negara Malaysia, Saudi Arabia Monetary Agency, State Bank of Pakistan, Qatar Central Bank, dan Central Bank of Bangladesh, serta partisipasi investor global sebesar 70% dari Timur Tengah, 16% dari Asia Pasifik, dan 14 sisanya dari lembaga Eropa. IDM sedang mempertimbangkan penawaran yang kedua. Penawaran yang keluar tidak berdasarkan ijarah, tetapi akan dalam bentuk seri surat jangka menengah yang berlandaskan syariah atau MTNS, dan nilainya berkisaran antara 400 juta sampai dengan 1 miliar dolar Amerika. Secara bersamaan, transaksi Hanko menunjukkan perjanjian yang menarik untuk pasar karena disebabkan beberapa alasan. Yang pertama, suku perusahaan pertama dari Kerajaan Arab Saudi pertama yang berlandaskan pada tagihan terhadap aset bergerak yang disewa jual. Jadi bukan aset yang tidak bergerak, sebagaimana kasus suku lain yang banyak dikeluarkan selama ini. Perusahaan tergabung dalam bisnis sewa jual dan penyewaan, dan transaksi diproses untuk sekuritas tagihan dari kendaraan. Suku pertama dari bisnis keluarga di OIC atau Organization of Islamic Cooperation ini diharapkan membuka jalan untuk membuka lebih banyak bisnis, sehingga dari bisnis yang awalnya pribadi juga menjadi bisnis yang bersifat publik. Sementara itu, terbitan Freddie Mac atau perusahaan Federal Home Loan Mortgage Amerika Serikat merupakan terobosan karena merupakan sekuritasi penggadaian Islam pertama di Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Guidance Financial Group yang berlokasi di Virginia. Penawaran didukung oleh pembiayaan real estate berlandaskan syariah melalui program declining balance kepemilikan bersama atau musyarakah oleh Guidance Financial. Sementara itu, suku Durrant Al-Khalid menarik karena yang pertama untuk jenis ini yang berkaitan dengan pembiayaan proyek. Hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan konstruksi infrastruktur dasar bagi perumahan kelas dunia dan tujuan wisata di Kerajaan Bahrain. Perkembangan suku di Indonesia. Di Indonesia, suku yang muncul di pasar adalah suku korporasi yang diterbitkan oleh PT Indosat Tbk dengan OS Mudharabah Indosat yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober tahun 2002 dengan nilai emisi 175 miliar dan memiliki tenor kurang lebih 5 tahun. Berdasarkan laporan perkembangan perbankan syariah atau LPPS 2010 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, suku yang telah diterbitkan mencapai 47 buah dengan nilai emisi kumulatif 7,81 triliun rupiah. Suku negara disebut dengan SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pemerintah telah menerbitkan senilai 7,8 triliun dengan rincian 31,61 triliun merupakan suku negara yang diperdagangkan dan 15,47 triliun merupakan suku negara yang tidak diperdagangkan. Pemerintah menerbitkan suku berharga berdasarkan prinsip syariah menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia saat ini. Pada tanggal 7 Mei tahun 2008, disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah atau SBSN yang diajukan oleh pemerintah melalui
Dewan Perwakilan Rakyat. Adalah pihak dalam penerbitan sukuk. Obligor, Special Purpose Vessel atau SPV, dan investor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. Badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk memiliki fungsi sebagai penerbit sukuk, menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, dan bertindak sebagai wali amanat atau trustee untuk mewakili kepentingan investor. Perbandingan sukuk dan surat berharga lainnya dibandingkan dengan 4 surat lainnya, yaitu surat obligasi, saham, derivatif, dan sekuritisasi. Surat obligasi murni mewakili utang pada penerbit, sedangkan sukuk mewakili pihak yang memiliki aset yang berwujud atau jelas dalam kegiatan ekonomi dan jasa. Selanjutnya adalah saham. Saham mewakili pihak yang memiliki seluruh perusahaan, sedangkan sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan sepenuhnya kepemilikan perusahaan pada aset, proyek, jasa, dan kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif mewakili turunan berganda dari kontrak yang berbeda dan dibuat dari kontrak berdasar utama, sedangkan untuk sukuk berhubungan hanya dengan satu kontrak yang memelihara kesinambungan aset sepanjang waktu. Selanjutnya adalah sekuritisasi. Secara umum berhubungan dengan mengubah pinjaman dan tagihan dalam berbagai jenis menjadi sekuritas yang dapat dipasarkan dengan mengemas penjamin menjadi suatu kesatuan, kemudian menjual saham kepemilikannya. Sedangkan sukuk adalah sertifikat yang bernilai sama yang mewakili kepemilikan yang sepenuhnya dari aset tangible, manfaat, aset dan jasa menurut AAFOI. Kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem perhitungan bagi hasil sukuk pemerintah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di mana di dalam usaha tersebut sudah diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil ini merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dan mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama profit sharing. Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah, istilah ini sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Mekanisme pembagian hasil yang kedua yaitu revenue sharing, atau yang dimaksud besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam revenue ini terdapat beberapa unsur yang terdiri dari total biaya atau total cost dan laba atau profit. Laba bersih atau net profit merupakan laba kotor atau gross profit yang dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan. Definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa revenue
Pada prinsip ekonomi itu dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal ditambah dengan keuntungannya. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan juga bahwa implementasi bagi hasil pada aplikasi multisuku ini dibiayai dengan beberapa akad, yaitu akad musyarakah, akad istisna, al-ijarah secara sekaligus. Hal ini terjadi dikarenakan musyarakah trust membuat kontrak yang berisi akad istisna untuk sebuah kasus pembangunan jalan tol. Kemudian dalam membangun jalan tol tersebut ada akad ijarah untuk menyewa alat-alat konstruksi. Yang kedua, jika mengacu pada rukun dan syarat dari ketentuan fikih, pembagian bagi hasil pada 3 akad secara sekaligus harus sesuai dengan kesepakatan dan pembagian harus dilakukan pada porsi masing-masing akad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.